Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah ada di hari yang ke-11 di bulan April tahun 2021. Dan renungan kita untuk hari ini yaitu pikiran harus diberi makan dengan makanan suci. Pikiran harus diberi makan dengan makanan suci. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ada banyak orang yang mudah terpikat dengan buku-buku cerita. Pikiran dipenuhi dengan jenis makanan yang bermutu rendah untuk renungan, sehingga menjadi tidak berkuasa untuk menyelidik dan mengerti hal-hal mengenai kepentingan-kepentingan yang kekal. Tuhan memerintahkan kepada anak-anak dan orang-orang muda supaya menyelidiki kebenaran seperti menyelidiki harta benda yang tersembunyi, dan supaya tertarik dan terpesona oleh apa yang menghubungkan manusia dengan yang ilahi. Pikiran harus diberi makan dengan makanan yang suci, kalau hati itu mesti suci adanya. Alkitab adalah ukuran bagi orang-orang yang mau setia kepada Raja Surga. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adalah mustahil bagi orang-orang muda memiliki corak pikiran yang sehat dan prinsip-prinsip keagamaan yang benar, kecuali mereka menggemari pembacaan firman Allah. Kitab ini berisi sejarah yang paling menarik, menunjukkan jalan keselamatan oleh Kristus, dan itulah penuntun mereka kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih baik. Alkitab dapat memberikan kepada orang yang mempelajarinya disiplin mental yang terus meningkat, yang muncul dari kebiasaan memikirkan hal-hal yang mulia dengan inderanya yang sudah diperkaya. Diri sendiri disederhanakan, sementara Allah dan kebenarannya ditinggikan. Alkitab itu berisi makanan-makanan yang berkualitas yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen agar mereka dapat bertumbuh kuat di dalam roh dan intelektualnya. Melalui belajar Alkitab, hubungan akan terjalin dengan para nabi dan bapa. Kebenaran itu dibungkus dengan jubah bahasa yang ditinggikan, yang akan menanamkan kuasa yang luar biasa besar ke atas pikiran. Otak akan diangkat menjauh dari hal-hal yang duniawi dan dibawa kepada kesanggupan untuk memikirkan kemuliaan dari kehidupan kekal di masa yang akan datang. Hendaklah pemikiran, kesanggupan, latihan, kemampuan otak yang tajam dikerahkan untuk mempelajari maksud-maksud Allah. Saudaraku, puji Tuhan untuk pekabaran kita hari ini, bahwa jika pikiran kita selalu diarahkan kepada Tuhan, jadi selalu diarahkan kepada Tuhan, kita akan menemukan berkat-berkat yang ajaib dalam hidup kita. Berkat-berkat yang ajaib itu banyak sekali contoh di renungan kita hari-hari yang lalu, yaitu kita dimampukan untuk memberikan senyum kita, mungkin ada orang yang katakan bahwa sekarang tidak dapat tersenyum lagi karena tertutup dengan masker karena pandemi. Tapi ingat sekali lagi saudara, senyum bukan hanya yang bisa ditampilkan dari wajah kita, tapi ingat, senyum itu harus muncul atau timbul dari dalam hati kita. Mungkin orang tidak bisa lihat senyum kita karena tertutup masker, tetapi orang dapat melihat gerak-gerik kita, bahwa kita ingin melakukan yang terbaik bagi orang tersebut atau bagi orang lain di sekitar kita. Ingat saudara, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan itu sebenarnya muncul atau keluar atau tampil dari dalam hati kita. Apa yang tampil di luar itulah di dalam hati kita. Kalau di hati kita bersih, hati kita jujur, maka yang tampil keluar juga seperti apa yang kita pikirkan. Nah, kuncinya di renungan kita hari ini adalah jagalah pikiran kita untuk tetap suci. Kenapa untuk tetap suci? Agar hal-hal yang akan kita lakukan juga adalah hal-hal yang suci. Hal-hal yang suci adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat berkenan bagi Allah, hal-hal yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jadi apa yang timbul dalam pikiran kita, kalau pikiran kita itu suci,
maka itu juga akan tampil keluar kepada orang yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi saudara, mari kita jaga pikiran kita tetap suci dengan bacaan, dengan tontonan, dengan hal-hal apa saja, agar ketika pikiran kita terjaga suci, maka yang tampil dari kehidupan kita adalah hal-hal yang suci, yang kudus, dan yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara, mari kita melakukan yang terbaik dengan hati. Tidak hanya yang tampil, yang keluar atau yang dilihat orang. Mungkin senyum kita, kalau tertutup masker, orang tidak bisa lihat senyum kita. Tetapi dari gerak-geri kita, seperti mungkin kita mau menolong seseorang, maka dari gerakan kita, dari gerak-geri kita, orang itu merasa bahwa terima kasih saudara, terima kasih ibu, terima kasih bapak, karena hendak menolong saya. Tampilkanlah kehidupan Yesus melalui kehidupan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Kiranya Tuhan, hari ini, kalau kami dijaga pikiran kami suci, kudus, maka hari ini ada berkat Allah yang ajaib yang boleh kami pantulkan kepada orang lain di sekitar kami. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk menjadi betul-betul anak-anak Allah, untuk menjadi betul-betul pengikut Yesus yang setia, murid-murid terkasih dari Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan hari ini akan berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami doakan saudara-saudara yang ada di NTT, Tuhan memberikan hiburan kepada mereka. Setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa Allah ada di sana. Walau bencana terjadi, tapi di balik semuanya itu Allah ada di sana dan selalu menjaga. Peristiwa ini bukan Tuhan yang adakan, tetapi kami tahu bahwa setan mengadakan hal semacam ini. Tuhan mengizinkan untuk menambah kekuatan iman kepada saudara kita yang ada di NTT. Tuhan tambahkan iman mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.